Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Sviandi, NIM 19087065. Pada pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Secara historis, dulunya atau mungkin mula-mulanya kegiatan ini diterapkan di sekolah atau konsep supervisi yang kita anggap masih sangat tradisional, yaitu pekerjaan masih berupa inspeksi. Kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi. Dalam pengertian, kadang-kadang ada indikasi mencari kesalahan dan juga menemukan kesalahan dengan tujuan apa dilakukannya mencari kesalahan dan juga menemukan kesalahan itu untuk kemudian diperbaiki. Itulah tujuan dari mencari kesalahan atau menemui kesalahan itu. Jadi, kegiatan perbaikan baru boleh bisa dilakukan setelah dicarinya atau adanya kesalahan pada dari konsep. Supervisi sebenarnya bukan mencari kesalahan, tapi proses pembinaan. Kemudian, ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut dengan supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memiliki 3 persyaratan utama. Yang pertama yaitu sistematik, yang kedua objektif, dan yang ketiga adanya alat yang digunakan berupa instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Jadi, tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan. Supervisi adalah sebuah proses usaha yang tujuannya adalah mensimulasi, mengkoordinasi, melakukan pembimbingan secara kontinu atau berlanjut atau terus menerus terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan siapa? Pertumbuhan para individual maupun secara kolektif atau secara berkelompok, agar mereka lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi pelajaran yang ada di sekolah. Itu adalah pengertian dari supervisi pendidikan sekolah. Sekarang mari kita lihat salah satu pendapat tentang supervisi pendidikan yang mengatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik layanan. Satu teknik layanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk mempelajari secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Sekarang mari kita lihat apa tujuan dari supervisi pendidikan ini. Tujuannya sudah jelas, adalah untuk memberikan pelayanan. Memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas.
Domain salah satu yang jadi sasaran menurut beberapa pakar terkait supervisi pendidikan adalah: 1. Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Dan yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Baik staf yang dimaksud adalah tentu guru. Mereka yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran yang di sekolah atau di kelas. Maka itulah staf yang dimaksud. Staf yang dimaksud itu adalah guru. Kenapa guru? Kita semua pasti tahu, guru itu adalah segala halnya atau ujung tombak dalam proses pembelajaran mengajar di sekolah ataupun di kelas. Sekarang mari kita lihat, setelah membahas tentang pengertian, tentang tujuan dari supervisi pendidikan, sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Banyak sekali prinsip yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan supervisi pendidikan yang ada di sekolah. Di antaranya, ada beberapa pendapat para ahli mengatakan ada 4 prinsip utama, yaitu yang pertama disebut juga dengan prinsip ilmiah. Arti dari prinsip ilmiah itu adalah sangat-sangat realistik, sangat empirik, dan data-datanya yang data-data yang dikumpulkan berdasarkan data-data yang sebenarnya. Sangat ilmiah sebenarnya. Arti persoalan yang dikaji, yang dibantu, yang dianalisis bersama dalam rangka membantu guru dalam meningkatkan kualitas, memperbaiki kualitas kehidupannya, kualitas atau kemampuannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Itu memang didesain, dibina berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Itu prinsip yang pertama. Sekarang kita masuk kepada prinsip yang kedua, yaitu di mana prinsip kedua itu prinsip demokratis. Prinsip demokratis dalam pengertian bahwa itu dilakukan, bahwa kegiatan supervisi pendidikan dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama. Karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Artinya, mereka diberikan hak untuk menerima ataupun justru kadang-kadang bisa menolak ketika mereka diberikan bantuan untuk diberikan layanan kegiatan supervisi. Tapi ingat, haknya menjadi sama. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang sama, tidak ada bedanya. Ingat itu. Sekarang kita masuk kepada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip kerjasama. Pada dasarnya kita pasti tahu apa itu kerjasama. Kerja yang tidak bisa dilakukan sendiri, atau kerja yang dilakukan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Prinsip kerjasama
Kerjasama sekolah, supervisor dengan rekan-rekan supervisi. Jadi ada skala, ada prioritas, ada kondisi di mana semua kerjasama bersama-sama. Kenapa? Karena baik supervisor, mereka tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa diketahui, tanpa kesadaran diri mereka disupervisi. Dari orang-orang yang akan kita berikan layanan, mereka harus sangat terbuka, sangat-sangat welcome. Bahkan mereka memang ingin memperbaiki diri, emang mau dibantu, rela terbuka demi dibantu melalui berbagai proses yang kita dipandang oleh sekolah dan dipandang oleh supervisor sebagai solusi-solusi yang harus dilaksanakan. Sekarang kita masuk kepada prinsip yang keempat, yaitu prinsip konstruktif. Dalam rangka membangun. Maksudnya, atau juga bisa disebut dengan prinsip kreatif. Kreatif adalah pengertian mengkreat segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi selama ini postur atau kondisi kemampuan yang dicatat sebagai konteks biasa, sekarang bagaimana berubah menjadi luar biasa. Yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi prinsip keempat itu adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Membuat sesuatu menjadi lebih baik. Membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada dalam rangka membuat segala sesuatu yang dimiliki oleh guru atau persoalan-persoalan yang dimiliki guru teratasi sehingga diterima oleh peserta didik di sekolah, sehingga tujuan dari proses pembelajaran menjadi gampang dicapai. Itulah maksud dari prinsip yang keempat. Ternyata tidak hanya 4 prinsip tadi. Selain 4 prinsip tadi, ada pula beberapa prinsip yang lainnya. Yang pertama yaitu prinsip positif. Prinsip positif prinsip seperti prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Artinya ada perbaikan demi perbaikan, level demi level. Jadi guru-guru diberikan layanan supervisi, mereka tidak berada di satu titik yang sama, tetapi ada perbaikan demi perbaikan, meski tidak terlalu berubah secara drastis, tetapi ada peningkatan. Itu yang penting. Berikutnya prinsip inovatif. Inovatif berarti mengupayakan adanya pembaharuan, adanya inovasi, hal-hal baru dalam kegiatan supervisi. Berikutnya prinsip aman. Pada dasarnya kita tahu bagaimana itu aman, kan?
Prinsip aman berarti menimbulkan rasa aman bagi siapa? Bagi kedua belah pihak sebenarnya. Baik supervisor maupun guru-guru yang dilayani. Masih ada prinsip reflektif. Ini adalah prinsip untuk memberikan kesempatan pada supervisor dan yang disupervisi. Sekarang ada prinsip lawan dari prinsip positif tadi, yaitu prinsip negatif. Prinsip negatif ini menjadi pertimbangan bagi supervisor. Kenapa? Karena ini berikan dampak bagi orang-orang yang disupervisi atau proses atau kegiatan supervisi itu sendiri. Beberapa prinsip negatif ini harus dihindari. Jadi begini. Supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter karena ada dampak kebiasaan yang sulit ditolak, bahwa kegiatan asal muasal dari kegiatan supervisi tadi yang kita menyebutnya sebagai kegiatan infeksi atau sebagai kegiatan infeksi yang bertujuan utamanya adalah mencari kesalahan. Dimana yang kita tahu ya, tadi supervisi itu bukanlah mencari kesalahan, tapi memberi pembinaan. Itulah prinsip-prinsip yang ada di supervisi pendidikan. Setelah membahas semua prinsip tadi, sekarang mari kita lihat apa fungsi supervisi pendidikan. Di sini ada foundation and dimension. Ini pendapat Babon yang turun-temurun dari tahun 1961 masih digunakan sampai sekarang saat ini. Ini dijabarkan oleh Srijen dalam bukunya Supervision and Instruction. Dijelaskan, di mana yang dijelaskan Foundation and Dimension memiliki 8 fungsi. Apa-apa saja 8 fungsi tersebut? Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi atau memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas berbagai pengalaman dimiliki oleh pengurus yang ada di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar di sekolah ataupun di kelas. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas. Sekarang mari kita lihat peranan seorang supervisor atau peranan supervisi.
Seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator. Mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok. Mereka juga berperan sebagai evaluator yang mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka yang akan berperan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini dari proses pencatatan melalui instrumen tadi. Dan supervisor juga supervisor juga berperan sebagai konsultan. Baiklah, cuma segitu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.